Peringkat ke-100 dalam daftar naga bumi, peri api adalah seorang solois yang telah mencapai puncak alam pemenuhan Jindan. Dia eksentrik dan memiliki banyak musuh. Dia juga ahli dalam menembak dan memiliki pemahaman tentang api yang mengamuk. Setengah tahun yang lalu, sendirian, dia membunuh 5 lawan yang telah mencapai alam inti emas luar biasa di Sunset Ridge dengan tubuh binatang spiritual. 2 bulan yang lalu, dia mengalahkan Maon, mantan ahli ke-100 dalam daftar, dan menggantikannya. Yang ke-99 dalam daftar adalah Luo Ao. Jian Wushuang dengan cermat membaca perkenalan dan kemampuan tempur setiap ahli. Orang yang berada di posisi ke-94 dalam daftar itu secara mengejutkan adalah Tiran Sulai. Sulai, Jian Wushuang berkata dengan terkejut. Yang Zaixuan, Wang Yuan dan Su Rou di sampingnya mendekat. Sulai, murid Istana Naga yang pemarah, dikenal karena agresivitasnya dan keunggulannya di alam inti emas luar biasa, api mengamuk, dan posisi tinju yang brutal. Dia pernah bertarung melawan 13 prajurit inti emas, di antaranya 8 orang mencapai alam inti emas luar biasa dan membunuh 11 orang di antaranya, termasuk 7 dari 8 orang tersebut. 2 orang selamat dan dia hanya mengalami luka ringan. Apa yang dilihat Jian Wushuang benar-benar mengejutkannya. Sulai sendiri secara tak terduga dapat membunuh 11 dari 13 inti emas primordial dengan hanya 2 yang selamat dan melarikan diri. Tidak mengherankan bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa siapapun yang kuat dalam daftar ini dapat mengalahkan sekelompok besar orang dari alam inti emas luar biasa. Sulai benar-benar tangguh, kata Yang Zaixuan dengan serius. Wajar saja kalau Bai Cheng tidak berani melawannya, kata Wang Yuan. Jian Wushuang terus membaca. Daftar itu mengungkap semua nama tokoh kuat dan prestasi mereka. Jian Wushuang segera membaca 5 teratas. Orang yang menduduki peringkat kelima adalah Raja Barbar King Chang, murid Istana Naga, yang mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Yang keempat adalah Feng Yutian, yang termasuk dalam arena gladiator, yang mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Yang ketiga adalah Mu Yingying, anggota klan Mu, yang mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Yang kedua adalah Bai Liken, murid Istana Naga, yang mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Yang pertama adalah Sue Yun dari Menara Bulu Darah yang mencapai alam inti emas mendalam. Sue Yun dari Menara Bulu Darah, kata Jian Wushuang dengan tatapan dingin. Bagaimana Sue Yun bisa berada di peringkat pertama hanya dengan mencapai alam inti emas yang mendalam? Yang Zaixuan dan yang lainnya bertanya-tanya. Periksa prestasi tempurnya. Jian Wushuang juga melihat prestasinya. Daftar itu berbunyi, setahun yang lalu, Bai Liken, yang kedua dalam daftar, dan Raja Barbar King Chang, yang kelima, bergandengan tangan untuk melawan Sue Yun di luar Istana Kekaisaran dan ini hanya berakhir seri. Deskripsi ini sederhana namun mengejutkan mereka semua. Karena 5 teratas pada daftar itu bahkan dapat melawan Yin Yang Void Realm, namun 2 orang di antara mereka yang melawannya hanya dapat berakhir seri. Sementara itu Sue Yun baru mencapai alam inti emas mendalam. Sekarang aku mengerti mengapa Istana Naga dikenal sebagai tempat suci kultivasi, kata Yang Zaixuan tiba-tiba. Tepat sekali, Jian Wushuang mengangguk, 16 dari 100 inti emas primordial di daftar naga bumi adalah murid Istana Naga dan bahkan ada 3 di antara 10 teratas. Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk mengagumi betapa luar biasanya Istana Naga. Di antara 100 orang dalam daftar, ada 16 dari murid Istana Naga, 9 dari arena gladiator, dan 3 dari Menara Bulu Darah. Meskipun ada 3 orang dari Blood Feather Tower dalam daftar, ini tidak berarti bahwa para ahli ini lebih rendah dari mereka yang berasal dari arena gladiator. Karena menara itu adalah organisasi pembunuh, para anggotanya jarang memperlihatkan kemampuan mereka yang sebenarnya dan tidak ada yang tahu apakah mereka dapat dimasukkan dalam daftar. Selain 3 hegemon, 7 klan kuno dinasti Tianzong merupakan rumah bagi berbagai bakat dan lebih dari 10 di antaranya tercantum dalam daftar. Ada juga banyak ahli yang menyendiri. Di antara 100 pakar pada daftar tersebut, terdapat hampir 40 pakar tunggal. Aku belum pernah melihat murid Istana Naga yang namanya tercantum dalam daftar itu, kecuali Sulai, kata Jian Wushuang. Aku juga tidak, kata Wang Yuan. Karena para murid itu sudah lama meninggalkan istana, jarang sekali kita bisa bertemu dengan mereka. Namun, istana mengadakan pertemuan tahunan secara rutin, di mana banyak murid kuat yang ada di dalam maupun di luar daftar akan kembali, kata Su Rou. Benarkah?
Tanya Jian Wushuang sambil tersenyum. Tepat pada saat itu, wus, seseorang berjubah putih muncul di istana. Jian Wushuang dan rekan-rekannya bergegas berdiri. Tuan Istana Putih. Keempat orang itu memberi hormat kepadanya. Pendekar pedang dan Yang Zaixuan, seorang ahli di dunia ini hanya bisa bangkit dari cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Karena kami tahu ini, kami menugaskan misi kepada murid-murid kami secara berkala untuk melatih mereka, kata Kepala Istana Putih dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kalian berdua sudah berada di sini selama 3 bulan dan sekarang saatnya menerima misi pertama kalian. Sambil berkata demikian, sang guru memancarkan 2 sinar cahaya dengan tangannya. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan mengambilnya dan melihat 3 gulungan kecil. Karena kalian berdua berada pada tahap yang berbeda, satu di alam laut spiritual dan yang lainnya di inti emas primordial, saya telah menugaskan kalian 2 misi yang berbeda. Namun, kedua misi kalian memiliki 3 tahap yang sudah ada di gulungan kalian. Kalian hanya akan melihat yang berikutnya setelah menyelesaikan yang pertama, kata sang guru. Tanpa ragu-ragu, Jian Wushuang langsung membuka gulungan pertama. Tujuan pertamaku adalah menjadi pengawal naga emas bercakar 2 dengan menyelesaikan misi penjagaan. Lakukanlah di gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya. Hadiah untuk menyelesaikan tugas tersebut adalah mendapatkan 2.000 poin. Kulit Jian Wushuang langsung berubah aneh begitu dia melihat pengenalan tugas. Karena ada banyak tugas pengawal naga emas bercakar 2 termasuk tugas istana anak naga emas dinasti Tianzong, tapi guru menunjukku untuk menyelesaikan misi di pegunungan besar yang tak terhitung. Setelah itu, Jian Wushuang mulai memahami bahwa tugas kedua dan ketiganya kemungkinan akan selesai di pegunungan. Tugas sekarang diberikan dan kalian boleh berangkat secepatnya. Kalian hanya bisa kembali ke istana setelah menyelesaikan tugas, kata sang guru sambil tersenyum ringan dan pergi. Saudara-saudaraku, apakah tugas kalian? Wang Yuan langsung mendekat begitu Kepala Istana Putih pergi. Sialan, pengawal naga emas bercakar 2. Wang Yuan berteriak setelah melihat tugas Jian Wushuang. Istana naga sangat kejam, mereka membuatmu menyelesaikan tugas pengawal naga emas bercakar 2 saat kau hanya seorang prajurit laut spiritual. Jian Wushuang tersenyum canggung. Selalu ada risiko besar dalam misi pengawal naga emas. Biasanya, misi pengawal naga emas cakar 1 diselesaikan oleh seorang pendekar yang mencapai puncak alam laut spiritual luar biasa, sementara misi pengawal naga emas cakar 2 diselesaikan oleh inti emas primordial, puncak alam inti emas awal, atau bahkan alam inti emas mendalam. Itu adalah sebuah lelucon bahwa alam laut spiritual bahkan dikirim untuk menyelesaikan misi pengawal naga emas bercakar 2. Namun, Jian Wushuang benar-benar berbeda dari prajurit biasa lainnya karena ia adalah murid Istana Naga. Ia menunjukkan betapa hebatnya ia dengan mengalahkan Namong Jie dari alam inti emas mendalam. Sepertinya konyol meminta seorang pendekar di level laut spiritual untuk mencapai itu, tetapi sebenarnya, itu tidak terlalu sulit bagiku. Yang benar-benar sulit, pikirku, adalah di tahap kedua dan ketiga karena aku bahkan tidak tahu apa itu, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Ia lebih penasaran dengan tugas-tugas di 2 tahap terakhir. Ia memegang gulungan-gulungan di tangannya, tetapi ia tidak membukanya dengan tergesa-gesa. Saudaraku, misi tahap pertamamu sederhana saja, kata Jian Wushuang ketika dia melirik gulungan di tangan Yang Zaixuan. Misi pertama Yang Zaixuan adalah membunuh seorang pendekar di alam inti emas mendalam yang dapat dibunuh dengan mudah olehnya, walaupun pendekar itu baik. Kapan kamu berencana berangkat? Kata Yang Zaixuan. Saya akan mengunjungi paviliun rahasia dan langsung pergi. Bagaimana denganmu? Kata Jian Wushuang. Saya akan pergi sekarang. Jawab Yang Zaixuan. Semoga beruntung. Kata Jian Wushuang dan segera berangkat ke paviliun rahasia. Dengan poin yang banyak, ia membeli pil eliksir sebanyak-banyaknya. Pil roh surgawi kelas 1 bernilai 20 poin, dan secara mengejutkan dia menghabiskan 1000 poin untuk membeli 50 pil. Dia tidak punya pilihan lain. Orang lain mungkin mencapai puncak alam laut spiritual luar biasa dari alam laut spiritual awal dengan menggunakan 10 pil. Namun, Jian Wushuang berbeda, karena dia membutuhkan terlalu banyak kekuatan spiritual untuk mendukung laut spiritual tertingginya. Diragukan apakah dia akan mampu mencapai tahap 3 dari tahap 2 laut roh tertinggi. Terlebih lagi, ia juga menghabiskan 1200 poin untuk membeli pil pengobatan. Setelah persiapannya, dia berangkat. Pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya berisi ratusan gunung.
Ruang yang luas dan bahaya di dalamnya berada pada level yang berbeda jika dibandingkan dengan hutan gelap. Moonheart City terletak di kaki Great Mountains. Wus, sosok besar menukik tajam di tempat luas di luar kota. Itu adalah binatang spiritual besar, Griffin, dengan sayap besar yang menggendong seorang pria di punggungnya. Jian Wushuang langsung melompat dari punggungnya dan berkata, "Terima kasih," kepada sersan berbaju zirah emas. Mengangguk sambil tersenyum, sang sersan pergi sambil menunggangi Griffin. Karena kota itu sangat jauh dari Istana Naga, dia bisa menghabiskan waktu lebih dari setengah bulan. Namun sekarang dia hanya menghabiskan waktu kurang dari setengah hari dengan membawa binatang buas itu. Tentu saja, dia membayar 100 poin untuk itu. Setelah memasuki kota, Jian Wushuang langsung menuju istana anak perusahaan naga emas yang ramai dan berisik. Ketika dia datang ke konter, seorang lelaki tua di belakang konter bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Jian Wushuang mengeluarkan sumpah sebagai murid istana naga, yang membuat pria itu terkejut. Pria itu langsung berkata, "Tuan, silakan lewat sini." Sambil berkata demikian, lelaki itu menuntunnya ke ruang bawah tanah. Ada seorang pria di sana yang tampak dingin. Secara kebetulan, dia mengenal Jian Wushuang. "Yang mulia Ye," kata Jian Wushuang dengan heran. "Pendekar pedang, aku tidak menyangka kau ada di sini." Pria dingin itu berkata sambil tersenyum ketika melihat Jian Wushuang. Nama pria itu adalah Ye Rufeng, duta naga emas, yang sebenarnya membawanya ke istana naga. "Yang mulia, kalian saling kenal?" tanya lelaki tua itu dengan bingung. "Kami bisa mengatasinya, kau bisa pergi," kata Ye Rufeng. "Baik, yang mulia." Tetua itu segera mundur. "Haha, senang bertemu denganmu lagi, saudaraku," kata Ye Rufeng sambil tertawa lebar. "Kebetulan sekali," kata Jian Wushuang sambil tersenyum. "Silakan duduk." Setelah duduk di kursi di ruang bawah tanah, Ye Rufeng bertanya, "Saudaraku, kamu seharusnya berkultivasi di istana. Mengapa kamu datang ke sini? Apakah kamu mendapat misi?" Sebagai duta naga emas dari Istana Naga Emas, Ye Rufeng mengetahui tentang Istana Naga dan memahami bahwa murid-murid mereka sering menerima tugas dari sana. "Aku sedang dalam misi sebagai pengawal naga emas bercakar dua dan tujuannya adalah pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya," kata Jian Wushuang. "Apa, kamu di sini untuk misi pengawal naga emas bercakar dua?" Ye Rufeng bertanya dengan kaget. "Ya, ada apa?" tanya Jian Wushuang dengan bingung dan dia tidak tahu mengapa Ye Rufeng bereaksi berlebihan. "Haha, hebat sekali. Sejujurnya, kami sebenarnya ingin meminta bantuanmu," kata Ye Rufeng dengan gembira. "Apa itu?" tanya Jian Wushuang sambil tersenyum. Dia bisa masuk ke istana hanya karena rekomendasi Ye Rufeng dan dia berutang padanya. Jadi Jian Wushuang tidak akan menolaknya jika tidak sampai mati. "Ikuti aku," kata Ye Rufeng dan membawanya ke ruang bawah tanah tersembunyi lainnya di istana anak naga emas. Ada seorang gadis berpakaian ungu sedang berlatih ilmu pedang. Fiuh, 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 fiuh. Bayangan pedang itu sebetulnya tidak buruk. "Dia," tanya Jian Wushuang sambil menatap gadis itu. Meskipun gadis itu masih muda, dia, dengan ilmu pedang yang luar biasa, telah mencapai tingkat inti emas primordial. Yang paling mengesankan orang-orang adalah bahwa gadis itu secara tak terduga memahami tingkat esensi tetesan air, meskipun dia belum mencapai tingkat itu. Wanita berpakaian ungu itu segera menyelesaikan latihan pedangnya, dan akhirnya memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. "Meyer, kemarilah." Ye Rufeng memberi isyarat lembut padanya. Wanita berpakaian ungu itu segera berlari ke Ye Rufeng dan berkata, "Ayah." "Ayah." Jian Wushuang terkejut. "Saudara pendekar pedang, ini putriku, Ye Mei. Hari ini dia menerima misi pengawal naga emas bercakar dua di Istana Anak Naga Emas," kata Ye Rufeng. "Oh." Jian Wushuang tersenyum diam-diam. Dia segera mengerti apa yang ingin diminta Ye Rufeng darinya. "Meyer, ini pendekar pedang, saudaraku. Karena kau bersikeras melakukan misi ini, aku meminta pendekar pedang untuk menemanimu. Dengan begitu, dia bisa menjagamu di jalan," kata Ye Rufeng kepada Ye Mei. Ye Mei menatap Jian Wushuang dengan dingin, dan berkata, dia hanyalah seorang pejuang di alam laut spiritual. Dia bahkan belum mencapai alam inti emas primordial. Bukan dia yang mengurusku, tapi aku yang mengurusnya. Seorang ahli di alam inti emas memiliki aura yang khas, sehingga satu pandangan saja sudah cukup bagi Ye Mei untuk mengetahui bahwa Jian Wushuang tidak memiliki inti emas.
Kau tidak mengerti. Saudara pendekar pedang adalah murid Istana Naga, jawab Ye Rufeng. Seorang murid Istana Naga, Ye Mei sedikit terkejut dan melirik Jian Wushuang lagi. Namun yang terjadi kemudian adalah dia mencibir lagi sebelum berkata, memangnya kenapa? Bahkan jika dia memiliki banyak bakat, dia masih di alam laut spiritual. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya setara dengan seseorang di alam inti emas awal. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk mengurusku? Begitu kata-kata itu diucapkan Ye Mei, dia langsung meninggalkan ruang rahasia, bahkan tidak berbicara sepatah kata pun kepada Jian Wushuang dan Ye Rufeng. Dia adalah, Ye Rufeng tampak sedikit canggung, lalu dia cepat-cepat meminta maaf, maaf saudara pendekar, putriku sangat tidak sopan. Tidak apa-apa, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dia sama sekali tidak marah. Meyer adalah gadis yang keras kepala dan sombong. Tapi, ini salahku, kata Ye Rufeng, lalu mendesah pelan. Ibunya meninggal saat Meyer masih kecil. Sebagai ayahnya dan seorang utusan naga emas, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk mengurus urusan publik. Karena itu, saya gagal merawatnya dengan baik. Selama bertahun-tahun, dia mengurus dirinya sendiri. Saya rasa itu membantu membentuk kepribadiannya saat ini. Begitu, Jian Wushuang mengangguk lalu bertanya, Duta Besar Ye, tujuan kedatanganmu hanya untuk membantunya dalam misi. Ya, Ye Rufeng melanjutkan, Meyer terlalu sombong. Dia sangat ingin menjadi pengawal naga emas bercakar dua, tetapi dia baru mencapai alam inti emas primordial setengah bulan yang lalu. Terlebih lagi, lokasi misinya adalah pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya, yang sangat berbahaya di dalam. Mengingat dia bisa mengalami kecelakaan, aku mencoba menghentikannya, tetapi dia tidak mau mendengarkanku. Namun, pada saat itu, kamu datang. Ye Rufeng menatap Jian Wushuang dan memohon, saudara pendekar, karena kau akan pergi ke pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya untuk misi yang sama, aku ingin kau membantuku dan bersama Meyer, untuk mengawasinya di jalan. Baiklah, tidak masalah. Jian Wushuang menyetujui tanpa ragu. Haha, bagus sekali. Aku lega bisa menyerahkannya padamu, kata Ye Rufeng sambil tersenyum. Dia tahu betul kekuatan Jian Wushuang. Dia bisa dengan mudah membunuh para ahli di alam inti emas awal bahkan sebelum dia menjadi murid Istana Naga. Sekarang dia telah menghabiskan waktu di tempat suci bagi para kultivator seperti Istana Naga selama 3 bulan, jadi kekuatannya seharusnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Keesokan harinya, di luar Moon Heart City, 8 orang yang menerima misi pengawal naga emas bercakar dua semuanya telah tiba. Di antara mereka, hanya Jian Wushuang yang berada di alam laut spiritual. Jadi tentu saja dia menonjol dari kerumunan. Mengapa ada prajurit di alam laut spiritual di sini? Siapa yang membawanya ke sini? Menjalankan misi pengawal naga emas bercakar dua dengan seseorang di alam laut spiritual. Apakah ini lelucon? Beberapa mata setajam pisau menatap tajam ke arah Jian Wushuang. Beberapa dari mereka bahkan berteriak padanya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa misi pengawal naga emas bercakar dua sangatlah berisiko. Bahkan jika mereka semua berada di alam inti emas primordial, misi tersebut tetap akan menjadi tantangan yang cukup besar. Belum lagi sekarang, dengan seseorang di alam laut spiritual yang menyeret mereka ke bawah. Hei bocah, siapa yang mengizinkanmu melakukan tugas ini? Keluar dari sini, teriak seorang pria bertubuh besar dan berkumis dengan marah. Jian Wushuang melirik pria itu dan berkata, dasar bodoh. Kenapa para prajurit di alam laut spiritual tidak bisa menerima misi pengawal naga emas bercakar dua? Wah, apa yang kau bicarakan? Teriak lelaki berkumis itu dengan marah. Baiklah, semuanya diam. Teriakan terdengar dari seorang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu adalah satu-satunya pengawal naga emas bercakar dua di antara 8 orang yang hadir. Dia juga pemrakarsa misi ini. Sementara 7 orang lainnya hanyalah pengawal naga emas bercakar satu. Di antara ke-8 orang itu, ada perbedaan kekuatan yang jelas. 2 orang telah mencapai alam inti emas mendalam, termasuk pria berjubah hitam itu. 1 orang adalah seorang prajurit di alam laut spiritual, yaitu Jian Wushuang. 6 orang lainnya semuanya berada di alam inti emas awal. Wah, tidak peduli bagaimana kau mendapatkan misi pengawal naga emas bercakar dua, aku harus memberitahumu bahwa itu bukanlah misi yang bisa diselesaikan dengan mudah oleh siapa saja. Selain itu, oportunisme tidak akan berhasil dalam misi ini,
pria berjubah hitam itu menatap Jian Wushuang dan bergumam. Selain itu, misi ini diprakarsai olehku. Jadi aku dapat memberitahu kalian dengan jelas, meskipun kalian bertujuh menerima misi secara bersamaan, paling banyak hanya 5 orang yang dapat menyelesaikan tugas tersebut. Dengan kata lain, 2 dari kalian ditakdirkan untuk gagal dalam misi ini. Dan Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk memutuskan apakah Anda bisa menjadi salah satu dari kelima orang yang menyelesaikan tugas tersebut. Mendengar ini, semua orang yang hadir tampak serius, kecuali Jian Wushuang. Kau dengar itu, nak? Hanya 5 orang yang bisa menyelesaikan tugas itu. Kau hanya berada di alam laut spiritual. Apa kau pikir kau bisa menyelesaikan misi itu? Sungguh konyol, teriak pria bertubuh besar berkumis itu sambil mencibir. Itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan, jawab Jian Wushuang, bahkan tanpa meliriknya. Anak yang sombong sekali. Tunggu saja, kau akan punya kesempatan untuk bersikap sombong begitu misi dimulai, kata pria berkumis itu dengan dingin. Jika semuanya sudah siap, maka mari kita berangkat. Begitu pria berjubah hitam itu mengucapkan ini, 8 prajurit itu berangkat menuju pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya. Dalam perjalanan, wanita berpakaian ungu, Ye Mei, berjalan mendekati Jian Wushuang. Bukankah sudah kubilang aku tidak butuh siapapun untuk menjagaku? Bisik Ye Mei, aku berutang budi pada ayahmu. Terlebih lagi, aku juga mengemban misi ini, jadi aku hanya perlu mengawasimu di saat yang tepat, jawab Jian Wushuang. Hanya dengan kekuatanmu, kau harus mengutamakan keselamatanmu sendiri, karena aku tidak ingin kau lari kepadaku saat kau dalam bahaya, kata Ye Mei, lalu mencibir. Jangan khawatir, jika aku dalam bahaya, maka kau pasti sudah mati jauh sebelum itu, kata Jian Wushuang. Mendengar apa yang dikatakan Jian Wushuang, Ye Mei setengah memejamkan matanya. Ketidaksukaannya terhadap Jian Wushuang semakin kuat. Aku tidak percaya bahwa murid-murid legendaris di Istana Naga begitu sombong sepertimu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ye Mei mempercepat langkahnya dan meluncur di depan Jian Wushuang. Hutan yang sangat besar dan banyak binatang roh tersebar di seluruh pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Dan tampaknya, binatang roh ini jauh lebih kuat daripada yang ada di hutan gelap. Demikian pula, pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya jauh lebih berbahaya daripada hutan gelap. Suara benturan keras yang tiba-tiba mengganggu ketenangan hutan. Peng! Setelah itu, terdengar suara tawa manusia sebelum berkata, haha, hanya binatang spiritual di alam inti emas awal. Kau sudah dikutuk saat bertemu denganku. Tai-san, jangan buang-buang waktumu, ayo kita lanjutkan. Seorang pria berjubah hitam, sang pemimpin, berkata dengan suara rendah. Aku datang, kata Tai-san, seorang lelaki kekar berkumis besar, sambil tertawa sambil memegang inti binatang roh di tangannya. Setiap binatang roh di alam inti emas memiliki inti binatang yang sangat berharga. Sudah 2 hari sejak mereka berdelapan memasuki pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya, jadi mereka hanya tahu sedikit tentang satu sama lain. Namun, setidaknya mereka tahu nama masing-masing. 2 pria yang memimpin mereka adalah yang terkuat, telah mencapai alam inti emas yang mendalam. Pria berjubah hitam itu dikenal sebagai Bayan. Sedangkan yang satunya, ia dipanggil Tai-san. Ia adalah pria kekar dengan kumis besar, yang suka berdebat dengan Jian Wushuang. 8 orang itu terus bergerak maju, semakin dalam ke pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Namun beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba berhenti di puncak pohon. Apa itu? Mereka berdiri di puncak pohon dan melihat ke bawah. Ada banyak mayat tergeletak sejajar satu sama lain, tersebar di tanah. Mari kita periksa daerah itu, kata Bayan. Mengikuti kata-katanya, semua orang turun ke tanah, memeriksa mayat-mayat dengan hati-hati. Jian Wushuang juga mendekati salah satu mayat. Ini, bekas luka pedang. Melihat bekas luka mematikan di leher mayat itu, Jian Wushuang menjadi waspada. Rupanya bekas luka itu bukan disebabkan oleh binatang roh, melainkan pedang. Karena itu, Jian Wushuang melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka semua mati dengan cara yang sama. Tidak ada yang ditemukan kecuali bekas luka pedang pada masing-masing dari mereka. Mereka terbunuh dalam satu gerakan, tanpa ada kesempatan untuk melawan. Siapapun yang melakukan ini jauh lebih kuat dari mereka, kata Jin Wushuang dengan ekspresi muram. Orang-orang ini, Yin Min juga melihat, sambil merasa kewalahan.
Mereka dibunuh oleh tangan manusia, dan mungkin semuanya oleh orang yang sama, kata Jian Wushuang. Manusia, Ye Mei tiba-tiba mengubah ekspresinya. Mereka belum lama meninggal, yang berarti pembunuhnya mungkin masih ada di daerah itu. Jian Wushuang memeriksa noda darah pada mayat sekali lagi. Jelas bahwa mereka dibunuh beberapa menit yang lalu karena noda darahnya belum kering. Selain itu, ada begitu banyak binatang roh di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Jika mereka telah lama mati, tubuh mereka seharusnya sudah dimakan oleh binatang roh itu. Jika demikian, mereka tidak akan lagi utuh sepenuhnya. Kalian semua harus berhati-hati. Binatang roh bukanlah ancaman paling berbahaya di sini. Manusia lain bahkan bisa lebih berbahaya, kata Bayan dengan tatapan serius. Semua orang mengangguk. Mereka semua tahu bahwa manusia lebih berbahaya daripada binatang roh karena ini bukan pertama kalinya mereka menerima misi dari pengawal naga emas. Kapten Bayan, kau terlalu paranoid. Lihatlah orang-orang yang terbunuh. Hanya 4 dari mereka yang mencapai alam inti emas awal, sementara sisanya hanya berada di alam laut spiritual. Sekarang lihatlah kelompok kita. Kita jauh lebih kuat dari mereka, bukan? Mereka tidak akan punya nyali untuk main-main dengan kita, kata Taisan, dengan nada tidak setuju. Pokoknya, hati-hati saja, kata Bayan, ayo kita lanjutkan. Maka, ke-8 orang itu pun melanjutkan perjalanan mereka. Akhirnya, setengah hari kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Di depan mereka tampak hutan pegunungan yang lebat. Baiklah, sekarang aku bisa memberitahumu apa misi spesifiknya. Bayan menatap ke-7 orang itu dan berkata dengan serius, di hutan di depan kita, ada 2 binatang bermata biru dengan tanduk emas. Aku tidak sengaja melihat mereka saat melewati sini sebelumnya. Binatang bermata biru bertanduk emas itu berpenampilan kasar. Kulit dan tulangnya merupakan bahan yang sangat bagus untuk membuat senjata, belum lagi tanduk emasnya. Selain itu, intinya juga sangat berharga. Seluruh tubuhnya adalah harta karun. Itulah sebabnya aku menyiapkan misi di Istana Naga Emas. Yang perlu kau lakukan hanyalah membantuku membunuh kedua binatang itu. Semua orang menjadi waspada. Binatang bermata biru dengan tanduk emas. Berapa banyak tanduk emas yang mereka miliki? Seseorang bertanya dengan cepat. Bagi binatang bermata biru dengan tanduk emas, makin banyak tanduk yang mereka miliki, makin kuat pula mereka. Yang satu punya 3 tanduk emas dan yang satu lagi punya 2, jadi keduanya benar-benar sesuai kemampuan kita. Adapun persyaratan untuk menyelesaikan misi, itu adalah memperoleh tanduk emas. Namun, totalnya hanya ada 5 tanduk emas. Setelah mendengar itu, ke-7 orang itu memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Binatang bermata biru dengan 3 tanduk emas adalah yang terkuat di antara binatang roh di alam inti emas mendalam. Prajurit biasa di alam inti emas mendalam tidak dapat menandinginya sama sekali. Sebagai perbandingan, yang bertanduk 2 kurang kuat, tetapi masih dapat bertarung secara seimbang dengan manusia di alam inti emas mendalam. Dengan kelompok mereka saat ini, akan mudah untuk menghadapi 2 binatang bermata biru dengan tanduk emas. Hanya ada satu masalah. 7 orang menerima misi tersebut, tetapi tanduknya tidak cukup untuk menyelesaikan misi tersebut. 7 orang ingin mendapatkan 5 tanduk emas, yang berarti 2 di antara mereka pasti akan gagal dalam misi ini. Mengenai siapa yang akan menang dan siapa yang akan gagal, Bayan tidak mengatakan sepatah kata pun karena semua orang mengerti bahwa itu akan tergantung pada seberapa mampu mereka. Meskipun misi 2 cakar tidak sekejam misi 1 cakar, misi ini tetap penuh bahaya. 7 orang dan 5 tanduk emas. Pada akhirnya, akan terjadi pertarungan mematikan untuk menentukan siapa yang akan menang. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Mereka berada di hutan yang sama, tetapi hutannya besar, dan mereka tidak selalu bersama. Namun, begitu salah satu dari mereka dalam bahaya, yang lain akan segera datang. Jadi, kita harus berpisah. Bayan mulai mengatur segalanya. Semuanya, dengarkan baik-baik. Taisan, Wang Chong, Lin Yu, dan aku akan menghadapi binatang bertanduk 3 itu. Sisanya, Bayan menatap ke-4 orang lainnya dan berkata, kalian berempat tidak sekuat itu, tetapi kalian masih bisa menghadapi binatang bertanduk 2 itu. Setelah kalian selesai, kalian bebas memutuskan siapa yang akan mendapatkan tanduk itu. Bagaimana menurutmu? Baiklah, tidak masalah, kata Taisan sambil tersenyum. Saya setuju. Wang Chong dan Lin Yu juga mengangguk. Taisan,
Wang Chong dan Lin Yu setuju tanpa ragu-ragu, karena mereka tahu mereka dapat menyelesaikan misi dengan membunuh binatang bermata biru dengan 3 tanduk emas dan mendapatkan 3 tanduk emas, lalu membagikannya secara merata. Namun keempat orang lainnya tidak terlihat baik-baik saja kecuali Jian Wushuang, karena mereka tahu bahwa hanya 2 tanduk emas yang akan diperoleh setelah membunuh binatang bermata biru dengan tanduk emas, yang berarti bahwa 2 orang di antara mereka ditakdirkan untuk gagal dalam misi ini. Mereka enggan melakukan ini, tetapi mereka harus melakukannya. Bagaimanapun, mereka tidak cukup kuat dalam hal pengembangan kekuatan spiritual mereka. Karena kalian semua setuju, maka sudah diputuskan, kita mulai, kata Baya, dan kedelapan orang itu segera terbagi menjadi 2 kelompok, bergerak menuju hutan. Keempatnya, termasuk Jian Wushuang, buru-buru dan diam-diam berjalan maju ke dalam hutan. Ledakan, raungan besar terdengar di dekatnya disertai suara binatang yang nyaring. Mereka telah melancarkan serangan, seru Ye Mei. Kita harus segera menemukan binatang bertanduk 2 itu dan memulai serangan kita juga, kata lelaki berjubah nila itu. Kamu tidak perlu menemukannya karena ia sedang berlari ke arah kita, kata Jian Wushuang segera. 3 orang lainnya, termasuk Ye Mei, tidak sempat memikirkan apa yang sedang terjadi karena badak bercula 2 yang sangat besar itu muncul di hadapan mereka sambil merobohkan deretan pohon. Badak bermata biru dengan 2 tanduk. Mereka terkejut. Bunuh dia. Tanpa ragu, mereka berempat mulai melepaskan kekuatan spiritual mereka, setelah itu mereka melancarkan serangan. Di antara keempat prajurit itu, lelaki berjubah nila dan lelaki setengah baya berambut ungu dengan cepat menunjukkan kekuatan mereka. Dengan 1 orang menggunakan kapak sementara yang lain menggunakan tombak panjang, mereka melancarkan serangan dahsyat ke arah badak bermata biru yang datang. Jian Wushuang juga segera melancarkan serangan dengan pedangnya, melepaskan kekuatan yang setara dengan alam inti emas awal. Di antara mereka, Ye Mei tampaknya yang terkuat. Desir, saat dia menyerang, seberkas bayangan pedang menggunakan esensi pedang tetesan air menebas ke arah badak bermata biru. Sebelum mendarat di tubuhnya, bayangan pedang itu terbagi menjadi 3 seberkas cahaya pedang yang menyilaukan. Keahlian pedang yang mengagumkan, seru pria berjubah nila itu. Jian Wushuang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, ilmu pedangnya bagus, tapi dia terlalu naif dan terburu-buru. Jian Wushuang mengerti dengan jelas, membunuh badak bermata biru bukanlah masalah. Masalah sebenarnya adalah perebutan 2 tanduk. Namun, karena Ye Mei sudah menunjukkan kekuatannya, pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu akan berhati-hati di sekitar Ye Mei. Jian Wushuang memperhatikan bahwa lelaki berjubah nila itu tampak terkejut oleh Ye Mei. Bahkan, keduanya memiliki pandangan aneh di mata mereka. Jian Wushuang segera tahu bahwa begitu badak bermata biru mati, kedua pria itu akan bekerja sama dan melancarkan serangan diam-diam terhadap Ye Mei demi mendapatkan tanduk itu. Dentang, dentang, dentang. Meskipun serangan itu mengenai tubuh badak bermata biru, hanya 3 tanda putih yang tertinggal di cangkang kerasnya. Cangkangnya terlalu keras. Incar bagian perutnya, bagian itu seharusnya lebih lunak dan tidak terlindungi oleh cangkangnya. Teriak Jian Wushuang, aku tidak butuh nasihatmu. Ye Mei meliriknya sebelum melancarkan serangan ke perut badak bermata biru. Melolong, saat badak bermata biru meraung, ia menghentakkan kakinya ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Kemudian ia menundukkan kepalanya, mengarahkan kedua tanduknya ke arah Ye Mei, dan menyerang. Ia menyerang langsung ke arah Ye Mei dengan tanduk emasnya. Namun, benda itu begitu besar dan aneh, Ye Mei dengan mudah mengitarinya dan membiarkannya lewat. Bunuh dengan cepat. Ia mencoba melarikan diri. Lelaki berjubah nila itu menyerang seraya berseru kegirangan. Meskipun badak bermata biru memiliki pertahanan yang hebat, ia tetap saja seekor binatang buas. Jian Wushuang dan yang lainnya bekerja sama untuk menyerangnya. Khususnya, Ye Mei menyerang perut binatang buas itu dengan agresif. Alhasil, badak bermata biru telah mencapai batasnya. Dia akan mati. Ye Mei tampak gembira, namun dia masih merasa jijik terhadap Jian Wushuang. Dialah yang paling berperan dalam membunuh badak bermata biru ini. Tentu saja, ketiga orang lainnya bekerja sama dan membantunya. Namun, Jian Wushuang hanya membantu mencegah binatang buas itu melarikan diri, jadi tidak aneh jika dia merasa jijik terhadapnya. Dengan kekuatan seperti ini, kau pikir kau bisa menolongku? Pikir Ye Mei. Namun pada saat ini,
kekuatan spiritual yang mengamuk dengan hebat muncul saat sosok setinggi 2 meter melompat keluar dari hutan. Tidak bagus. Binatang buas lainnya, itu adalah monyet iblis Herculean. Alam inti emas yang mendalam. Ye Mei dan lelaki berjubah nila terkejut saat penampakan itu muncul, menyebabkan ekspresi mereka menjadi sedikit pucat. Bahkan monyet iblis Hercules biasa pun kuat, apalagi yang satu ini, yang berada di alam inti emas mendalam. Monyet iblis Hercules, di alam inti emas mendalam, lebih kuat daripada mereka karena mereka berada di alam inti emas awal. Ini adalah malapetaka. Wajah Ye Mei menjadi pucat. Kalian bertiga harus menyelesaikan pembunuhan badak bermata biru. Aku akan berurusan dengan monyet iblis Herculean. Jian Wushuang berkata dengan suara berat. Kamu. Ketika Ye Mei melihat ke arah Jian Wushuang, dia sudah bergegas menuju monyet iblis Herculean. Seekor monyet iblis Herculean di alam inti emas mendalam. Jian Wushuang tersenyum, melepaskan kekuatan spiritual yang kuat yang melampaui alam laut spiritual. Pada saat yang sama, sejumlah besar esensi pedang bumi mulai memenuhi area tersebut. Gerakan ketujuh dari gelombang pedang tak berbentuk. Sambil berteriak, pedang pembunuh 3 kalinya bergerak menyerang binatang itu. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk gunung yang sangat berat, yang mulai turun ke arah monyet iblis Herculean. Manusia sialan. Mata monyet iblis Hercules berubah merah saat melancarkan serangan yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Ye Mei dan pria berjubah nila terkejut ketika mereka melihat ini. Orang itu, apakah dia ingin mati? Dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak mampu bertahan melawan monyet iblis Herculean di alam inti emas mendalam. Namun, dia berani menyerangnya secara langsung. Dia pasti ingin mati. Bodoh. Ye Mei mengutuknya. Monyet iblis Herculean dikenal karena kekuatannya. Bahkan jika seorang prajurit di alam yang sama bertarung dengannya, mereka akan berhati-hati dan akan menghindari menghadapi kekuatannya secara langsung. Apalagi, Jian Wushuang, yang hanya berada di alam laut spiritual. Dia pasti gila. Ye Mei dan pria berjubah nila mengira Jian Wushuang telah kehilangan akal sehatnya. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka bertiga. Ledakan. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka terkejut oleh Jian Wushuang. Binatang buas itu, yang telah mencapai alam inti emas mendalam, melesat keluar seperti peluru, menghantam pohon yang berada lebih dari 10 meter di belakangnya. Ledakan. Pohon itu, yang tidak mampu menahan hantaman dari monyet iblis Herculean, hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin? Mata lelaki berjubah nila itu hampir jatuh dari rongganya. Ini tidak mungkin. Pria parubaya berambut ungu lainnya juga benar-benar terkejut. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari para murid Istana Naga? Ye Mei juga memiliki keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Itu adalah kekuatan yang tak terhentikan melawan objek yang tak tergoyahkan ketika seorang prajurit di level laut spiritual berhadapan dengan monyet iblis Herculean dengan alam inti emas mendalam. Akibatnya, apakah monyet iblis Herculean memutuskan untuk melarikan diri? Cepat, bunuh binatang bermata biru dengan tanduk emas. Setelah terkejut sesaat, lelaki berjubah nila itu bereaksi lebih dulu dan berteriak keras. Ye Mei terkejut dan cahaya tajam di matanya menyala. Wow, cahaya pedang itu langsung meraung dengan kekuatan yang mencengangkan. Kekuatannya saat itu meledak secara ekstrim. Dia tidak tahu berapa lama Jian Wushuang bisa menunda monyet iblis Herculean, jadi dia harus bertarung dengan cepat untuk memaksakan hasil. Pergi ke neraka. Pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu juga melesat keluar dengan kekuatan penuh saat itu. Saat kekuatannya dilepaskan, binatang bermata biru bertanduk emas yang sudah didorong hingga batasnya, langsung kalah melawan dan langsung terbunuh. Ketika binatang bermata biru bertanduk emas mati, 2 tanduk emas di dahinya langsung menjadi sasaran. Tanduk emas. Ye Mei memutar matanya dan berjalan menuju binatang bermata biru dengan tanduk emas. Cepat tangkap mereka. Pria berjubah nila itu tiba-tiba berteriak, diikuti oleh suara dengungan dan bayangan kapak yang menjulang tinggi menebas ke arah Ye Mei secara tiba-tiba. Apa? Ye Mei terkejut dan segera menghunus pedangnya untuk melawan. Saat bayangan kapak menghantam pedang panjangnya dengan keras, Ye Mei mundur dengan tajam. Haha, ketika suara tawa terdengar dan Ye Mei sudah mundur, lelaki berjubah nila dan lelaki setengah baya berambut ungu itu segera berlari ke arah mayat binatang bermata biru bertanduk emas.
Kemudian mereka mencabut 2 tanduk emas binatang bermata biru bertanduk emas itu dengan kapak raksasa. Setelah 4 kali pukulan berturut-turut, mereka akhirnya berhasil melepaskan 2 tanduk emas itu. 2 tanduk emas langsung jatuh ke tangan pria berjubah nila dan pria paruh baya berambut ungu. Kalian berdua, Ye Mei yang bersenjatakan pedang panjang, melotot ke arah 2 pria di depannya dengan amarah di matanya. Semua adil dalam perang, gadis kecil. Terima kasih telah membunuh binatang bermata biru bertanduk emas, tetapi kedua tanduk emas ini milik kita. Pria berjubah nila itu tersenyum. Bajingan, Ye Mei menjadi semakin marah. Ada aura menjulang tinggi di sekelilingnya dengan tanda-tanda akan meletus. Apa, kau ingin bertarung? Pria berjubah nila itu menyeringai, dan di sebelahnya, pria parubaya berambut ungu juga menatap Ye Mei dengan dingin. Jika 1 lawan 1, dia tahu bahwa keduanya bukanlah lawan Ye Mei. Tetapi dengan bekerja sama, mereka tidak akan takut. Ho, 2 pria kuat menyerang seorang gadis kecil. Apa kau tidak malu? Tiba-tiba terdengar suara pelan. Ekspresi wajah lelaki berjubah nila dan lelaki paruh baya berambut ungu itu berubah, dan mereka segera menoleh ke arah sumber suara. Di sampingnya, Jian Wushuang, bersenjatakan pedang pembunuh 3 kali, dikelilingi oleh esensi pedang yang luar biasa. Adapun monyet iblis perkasa, yang membuat mereka takut ketika mendengarnya, ia tergeletak di kaki Jian Wushuang tanpa bergerak. Sebuah lubang berdarah ada di dadanya dengan aliran darah mengalir keluar. Adegan ini membuat lelaki berjubah nila dan lelaki setengah baya berambut ungu menarik napas tajam. Monyet iblis Herculean, sudah mati. Ye Mei juga tercengang. Setelah menyaksikan Jian Wushuang bertarung dengan monyet iblis Herculean dan menebasnya sampai mati dengan 1 tebasan pedang, mereka sudah terkejut, tapi sekarang sudah mati. Monyet iblis Herculean tidak mungkin mati. Sejak Jian Wushuang memulai pertarungannya dengan monyet iblis perkasa, pertarungan itu baru berlangsung beberapa menit. Selama beberapa menit itulah monyet iblis perkasa terbunuh. Apa yang terjadi? Apakah mereka sedang bermimpi? Pria berjubah nila dan pria paruh baya berambut ungu itu sedikit bingung. Bahkan Ye Mei, yang mengetahui identitas asli Jian Wushuang, masih sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya meminta Jian Wushuang untuk menjaganya. Sebelumnya dia pernah memandang rendah Jian Wushuang, berpikir bahwa pengikut Istana Naga tidak berguna. Tetapi sekarang dia tahu betapa bodohnya dia. Mereka terkejut, tetapi Jian Wushuang sangat tenang tanpa kegembiraan. Bagaimanapun, dia adalah murid Istana Naga. Murid-murid Istana Naga semuanya memiliki bakat luar biasa. Mereka semua orang aneh. Namun, dia adalah yang paling aneh di antara mereka karena dia dapat mengalahkan Namong Jie setelah dia bergabung dengan Istana Naga hanya selama 3 bulan. Selain itu, dia mengembangkan taktik kultivasi yang menantang seperti keterampilan penciptaan surgawi. Meskipun kekuatan monyet iblis Herculean sangat tinggi, ia hanya memiliki kekuatan kasar. Kekuatan yang kugunakan melalui keterampilan penciptaan surgawi hanya pada level alam inti emas awal biasa, tetapi ilmu pedang dan esensi pedangku sangat tinggi. Bergantung pada kekuatan gelombang pedang tak berwujud dan kekuatan ilmu pedang untuk bertarung dengannya secara langsung, aku memiliki keunggulan mutlak. Dalam hal lain, aku memiliki keunggulan yang signifikan. Itu adalah pembunuhan yang mudah. Jian Wushuang tidak menganggapnya terlalu serius. Melihat sekilas sisa-sisa monyet iblis Herculean, Jian Wushuang melambaikan tangannya dan meletakkan sisa-sisa monyet iblis perkasa ke dalam cincin interspatial, dan kemudian Jian Wushuang menatap pria berjubah nila dan pria paruh baya berambut ungu lagi. Selama pembunuhan binatang bermata biru bertanduk emas, Ye Mei dan aku yang paling banyak berkontribusi. Namun, 2 tanduk emas yang paling penting adalah milik kalian berdua yang kontribusinya paling sedikit. Itu tidak adil, bukan? Kata Jian Wushuang sambil tersenyum tipis. Apa yang kau inginkan? Pria berjubah nila dan pria paruh baya berambut ungu menatap Jian Wushuang dengan takut. Mereka mengira Jian Wushuang akan terjerat dengan monyet iblis Herculean untuk waktu yang lama dan tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi mereka segera mengambil 2 tanduk emas itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jian Wushuang akan membunuh monyet iblis Herculean hanya dalam beberapa menit. Keluarkan 2 tanduk emas itu, dan aku bisa mengabaikan apa yang baru saja terjadi, kata Jian Wushuang. Pria berjubah nila dan pria paruh baya berambut ungu itu tampak tidak senang dan saling memandang. Kemudian pria berjubah nila itu mengangguk dan berkata, baiklah, kami akan mengeluarkan mereka.
Mendengar ini, Ye Mei bernapas lega. Namun, tiba-tiba, lari. Pria berjubah nila itu berteriak pelan dan pria parubaya berambut ungu itu langsung melompat. Keduanya sangat jelas bahwa syarat untuk menyelesaikan misi ini adalah 2 tanduk emas. Selama mereka dapat melarikan diri dan melarikan diri ke Istana Anak Naga Emas, bahkan tanpa saksi dari pemimpin tim mereka Bayan, mereka dapat menyelesaikan misi pengawal naga emas bercakar 2 ini dengan 2 tanduk emas ini. Namun begitu mereka bergerak dan bertindak, cahaya pedang es segera bersiul. Wus, wus, cahaya pedang bersiul pelan, menyinari langsung wajah kedua lelaki ini. Pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu itu menghentikan langkah mereka sekaligus. Mereka terkejut, merasakan wajah mereka menjadi dingin. Mereka tanpa sadar menyentuh wajah mereka dan merasakan aliran darah yang mendidih. Pada saat yang sama, Jian Wushuang tiba-tiba muncul di depan mereka, dan suara sedingin es itu perlahan masuk ke telinga mereka. Serangan tadi hanya meninggalkan bekas pedang di wajah kalian, tapi serangan berikutnya akan menggorok leher kalian. Pria parubaya berambut ungu dan pria berjubah nila menelan ludah mereka. Mereka gemetar dan merasakan ketakutan yang luar biasa, setelah mereka melihat senyum seperti kematian di bibir Jian Wushuang. Aku akan menyerahkan tanduk emas itu. Pria berjubah nila itu gemetar dan segera melemparkan tanduk emas itu ke Jian Wushuang. Aku juga. Pria parubaya berambut ungu itu juga menyerahkan tanduk emasnya. Mengambil tanduk emas itu, Jian Wushuang tersenyum dingin, kalian bukan orang bodoh. Setelah berbicara, Jian Wushuang berjalan ke arah Ye Mei sambil berkedip. Jian Wushuang menyerahkan tanduk emas kepadanya dan berkata, ini milikmu. Aku, Ye Mei masih bingung. Kau pantas mendapatkannya karena kontribusimu saat membunuh binatang bermata biru bertanduk emas. Kata Jian Wushuang. Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Mei menggertakkan giginya dan mengambil tanduk emas itu. Dia bergumam, terima kasih. Setelah mengangkat bahu, Jian Wushuang berkata pelan, Ye Mei, demi ayahmu, aku ingatkan padamu bahwa sebaiknya kau tidak mempercayai siapapun meskipun dia adalah pasanganmu karena banyak orang yang hatinya tidak bisa dimengerti. Kau akan bertemu banyak orang saat kau menjelajahi dunia. Setelah sedikit terkejut, Ye Mei menatap pria berjubah nila di sampingnya dan pria parubaya berambut ungu dan kemudian mengangguk. Apakah ini sudah berakhir? Dengan suara menggelegar yang keras, pria berjubah hitam Bayan berjalan keluar dari hutan. Kapten Bayan, Jian Wushuang dan yang lainnya memandang pria berjubah hitam itu. Melihat mayat binatang bermata biru bertanduk emas, senyum puas muncul di wajah Bayan. Bayan melambaikan tangannya untuk memasukkan mayat itu ke dalam cincin interspatial. Bayan hanya tahu bahwa Jian Wushuang bersama 3 orang membunuh binatang bermata biru dengan tanduk emas, tetapi tidak tahu apa yang terjadi di sini beberapa saat yang lalu maupun keberadaan monyet iblis Herculean. Jian Wushuang telah memasukkan mayat monyet iblis Herculean ke dalam cincin interspatialnya. Siapa yang mendapat 2 tanduk emas? Bayan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar itu, ekspresi pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu itu tampak tertekan. Namun, Jian Wushuang tersenyum dan berkata, Ye Mei mendapatkannya. Begitu juga aku, semoga beruntung. Oh, raut wajah Bayan berubah aneh. Dia tidak menyangka bahwa Ye Mei memperoleh 1 tanduk emas. Bagaimanapun, Ye Mei berada di alam inti emas awal Jindan dan kekuatannya tidak lemah. Tapi Jian Wushuang, hanya di alam laut spiritual, Jian Wushuang bisa memperoleh 1 tanduk emas. Bayan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu. Ia mendapati bahwa mereka berdiri di sana dengan sikap bungkam dan sesekali menatap Jian Wushuang dengan tatapan penuh ketakutan. Kedua pria ini, Bayan, seorang yang berpengalaman, memahami tatapan kedua pria itu. Berdasarkan hal ini, Bayan semakin penasaran. Apa yang terjadi? Aku merasakan ketakutan dari kedua pria itu terhadap pendekar pedang. Lagi pula, pendekar pedang hanya ada di alam laut spiritual, tetapi mereka semua ada di inti emas primordial. Meskipun Bayan penasaran, dia tidak bertanya. Sekarang setelah 2 tanduk emas dibagikan, kita harus segera bergerak untuk menemui Taisan. Kekuatan ketiga binatang bermata biru bertanduk emas itu tinggi, jadi kita mengeluarkan lebih banyak tenaga untuk membunuh mereka. Sekarang, Taisan dan 2 lainnya sedang memulihkan kekuatan spiritual mereka. Bayan tersenyum dan berkata,
Ya, Jian Wushuang mengangguk sambil tersenyum. Beberapa orang berjalan menuju medan perang lainnya. Di hutan pegunungan, pendekar, bisakah kau ceritakan apa yang terjadi beberapa saat yang lalu? Mengapa aku merasa kedua pria itu takut padamu? Setelah melirik pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu, Bayan bertanya dengan hati-hati. Kapten Bayan, saya sudah mengatakan bahwa itu karena keberuntungan. Jian Wushuang tersenyum dan tidak ingin menjelaskan banyak hal. Lupakan saja jika kau tidak ingin mengatakannya. Bayan menyeringai. Tujuanku adalah 2 mayat binatang bermata biru bertanduk emas. Mengenai siapa yang bisa berhasil dalam misi ini, itu tidak terlalu penting bagiku. Jian Wushuang tersenyum diam-diam. Ia mendapati bahwa sikap Bayan terhadapnya telah membaik. Pada saat ini, keluar, bajingan, beranikah kau melawanku secara langsung? Ah, mendengar rentetan raungan histeris dan geram dari depan, Jian Wushuang dan orang lainnya terkejut. Sesuatu telah terjadi, kata Jian Wushuang. Suara itu milik Taisan. Bayan mengerutkan kening. Cepat, cepat. Kelima pria itu mempercepat laju mereka dan melesat maju secepat mungkin. Tak lama kemudian, mereka tiba di tanah tandus yang dilanda perang. Di tengah-tengah tanah ini, seorang pria berjanggut kuat sedang menggenggam pedang perunggu besar. Dia menatap sekeliling dengan wajah memerah, dan terus-menerus meraung dengan marah. Di sekitar pria kuat berjanggut itu, ada 2 mayat dingin. Acts by Pub Future, Wang Chong, Lin Yu. Setelah melihat 2 mayat itu, Jian Wushuang dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Kedua mayat itu adalah rekan mereka. Mereka pernah bekerja sama dengan Bayan dan Taisan untuk membunuh binatang bermata biru dengan tanduk emas. Selanjutnya, Wang Chong, Lin Yu, dan Taisan tinggal di sana untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka. Sementara itu, Bayan telah mencari Jian Wushuang dan ketiga rekannya. Akan tetapi, di luar dugaan mereka, ternyata kedua orang itu telah meninggal sebelum Bayan sempat memimpin Jian Wushuang dan rekan-rekannya. Taisan, apa yang telah terjadi? Bayan berjalan menuju Taisan. Jangan tanya aku tidak tahu. Taisan masih memerah dengan urat-urat menonjol di dahinya. Terlebih lagi, jejak ketakutan terlihat di matanya. Kita sedang diamati oleh seseorang, kata Jian Wushuang tiba-tiba. Hah, semua orang menatap Jian Wushuang. Lihatlah luka-luka mereka. Jian Wushuang menunjuk kedua mayat Wang Chong dan Lin Yu. Hanya ada satu bekas luka di sekujur mayat. Bekas luka itu terletak di leher mereka dan bekas luka pedang yang jelas. Kematian hanya dengan satu pukulan. Mereka tidak punya kesempatan untuk membalas. Mirip dengan mayat-mayat di jalan yang kita lewati sebelumnya. Jian Wushuang berbicara dengan lembut. Itu dia. Raut wajah semua orang berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Jian Wushuang. Sebenarnya, mereka tidak tahu siapa dia. Namun, mereka telah melihat banyak mayat di pinggir jalan. Orang-orang itu terbunuh hanya dengan satu pukulan keras. Dia mungkin ada di dekat sini. Jian Wushuang hanya melihat pohon-pohon tinggi dan tidak bisa mengenali di mana pria itu bersembunyi. Apakah dia menganggap kita sebagai mangsa? Bisik Ye Mei. Sangat mungkin. Jian Wushuang mengangguk. Di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya, berburu binatang roh tidak hanya berguna, tetapi juga berburu manusia. Memburu manusia bahkan lebih menguntungkan. Seorang pria berjubah perak berdiri di puncak pohon yang berdekatan dengan tanah tandus. Tertutup dedaunan, dia bisa melihat apa yang dilakukan Jian Wushuang dan rekan-rekannya, tetapi targetnya tidak bisa melihatnya. 2 orang di alam inti emas mendalam, 3 orang di alam inti emas awal, dan seorang pria di alam laut spiritual. Mereka semua adalah pengawal naga emas. Ini terlihat menarik. Mari saya coba. Pria berjubah perak itu memiringkan bibirnya dan tersenyum dingin setelah mengamati ekspresi khawatir pada Bayan dan yang lainnya. Di dalam pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya, 6 sosok berjalan maju perlahan-lahan, sambil mengamati sekeliling dengan waspada. Taisan, apa yang terjadi? Kamu harus menceritakan detailnya kepada kami, kata Bayan. Wang Chong, Lin Yu, dan aku sedang memulihkan kekuatan spiritual kami karena telah sangat terkuras setelah bertarung dengan binatang bermata biru dengan tanduk emas. Tiba-tiba, Wang Chong menjerit dengan menyedihkan. Ketika aku menoleh untuk melihatnya, dia telah terbunuh, kata Taisan dengan suara teredam. Setelah kematian Wang Chong, Lin Yu dan aku langsung waspada. Namun, yang tak terduga adalah beberapa detik kemudian,
Lin Yu juga terbunuh di hadapanku. Bahkan aku tidak bisa melihat bagaimana pembunuh itu melakukannya. Mendengar itu, ekspresi semua orang menjadi sangat muram. Apakah kamu tahu penampilannya dan kultivasi kekuatan spiritualnya? Bayan terus bertanya. Tidak, Taisan menggelengkan kepalanya. Kamu adalah seorang pria di alam inti emas mendalam. Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui kultivasi kekuatan spiritual pria itu? Ye Mei tidak dapat menahan diri untuk tidak mencelanya. Saya bilang saya tidak bisa melihatnya. Kecepatannya sangat mengagumkan. Saat saya bisa melihatnya, dia sudah lari ke hutan pegunungan, seru Taisan dengan suara pelan. Kamu, Ye Mei ingin mengatakan sesuatu. Baiklah, tolong berhenti. Bayan melambaikan tangannya, lalu melihat sekeliling, sambil berkata, kita tidak tahu apakah orang itu masih ada di sekitar dan mengincar kita atau sudah pergi. Dia bisa saja pergi. Seorang pria berjubah nila tak dapat menahan diri untuk berkata, kematian Wang Chong dan Lin Yu dapat menimbulkan kesedihan bagi orang lain. Namun, bagi pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu, kematian mereka hanya dapat menimbulkan kegembiraan. Itu karena tanduk emasnya tertinggal dan mereka berdua dapat berhasil dalam misi pengawal naga emas bercakar dua sekarang setelah mereka meninggal. Haha, terima kasih kepada Powerhouse yang membunuh Wang Chong dan Lin Yu, aku bisa mendapatkan tanduk emas dan kemudian berhasil dalam misi. Pria berjubah nila itu tertawa diam-diam. Tiba-tiba, sesosok-sosok seperti hantu menghampirinya, diikuti oleh bayangan pedang yang melesat langsung ke arah lehernya. Terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Orang-orang di sekitarnya tidak menyadari apapun, kecuali Jian Wushuang yang saat ini menggelengkan kepalanya. Pada saat berikutnya, bayangan pedang langsung memotong leher pria berjubah nila itu. Apa? Nyawa lelaki berjubah nila itu menghilang saat ia melotot karena rasa sakit di lehernya. Sosok seperti hantu itu menghilang ke dalam hutan di dekatnya. Gedebuk, mayat lelaki berjubah nila itu jatuh ke tanah dengan suara teredam. Hah, apa ini? Tidak seorang pun di sekitar menyadari apa yang telah terjadi sampai sekarang dan mereka semua terkejut. Itu dia, dia tidak pergi. Dia masih di dekat sini, teriak Taisan, dipenuhi rasa takut. Wajah Bayan, Ye Mei, dan pria parubaya berambut ungu menjadi pucat pasi pada saat itu. Sebelumnya, mereka tidak menyangka bahwa hal itu menakutkan, meskipun mereka telah mendengar cerita Taisan tentang pengalamannya sebelumnya. Namun sekarang, mereka telah menyaksikannya sendiri. Pria berjubah nila itu telah bersama mereka dan terbunuh tepat di bawah hidung mereka. Meskipun demikian, mereka tidak dapat melihat jejak musuh. Mereka bahkan tidak tahu apakah manusia atau hantu yang telah membunuh pria berjubah nila itu. Saat itu, perasaan takut muncul dari lubuk hati setiap orang. Kecuali Jian Wushuang yang tak kenal takut, yang memasang ekspresi aneh. Jian Wushuang telah menyaksikan kejadian itu, tetapi Bayan dan Taisan, yang berada di alam inti emas mendalam, tidak melihatnya. Namun, karena apa yang dilihatnya, dia merasa aneh. Seorang prajurit berbaju perak yang berada di alam inti emas mendalam. Kultivasi kekuatan spiritualnya berada di alam inti emas mendalam dan kekuatan yang kurasakan tidak terlalu kuat. Namun, kecepatannya sangat cepat dan gerakannya sangat fleksibel. Selain itu, ia memiliki metode pembunuhan yang bagus, pikir Jian Wushuang dalam hati. Mengenai metode pembunuhan, ia pertama kali memikirkan para pembunuh dari Menara Bulu Darah. Namun, para pembunuh dari Menara Bulu Darah mengenakan topeng dan jubah hitam, yang berbeda dari prajurit berbaju perak. Kekuatan sebenarnya dari orang itu mungkin tidak sebanding dengan Bayan. Namun, pembunuhannya yang terselubung membuat Bayan dan Taisan, yang berada di alam inti emas yang mendalam, ketakutan. Itu adalah metode yang bijaksana. Jian Wushuang sedikit memiringkan bibirnya. Jian Wushuang tidak takut pada prajurit berbaju perak setelah mengetahui sesuatu tentangnya. Namun orang-orang lainnya masih ketakutan. Siapa kamu? Kebencian macam apa yang kamu miliki terhadap kami? Mengapa kamu memilih kami? Sambil terus melihat sekeliling, Bayan mengeluarkan suaranya dengan ekspresi dingin. Di balik pohon terdekat, senyum dingin sang prajurit berbaju perak mengembang saat mendengar hal itu. Siapa berikutnya? Prajurit berbaju perak itu menatap lurus ke depan. Saat ini, kelompok Bayan yang beranggotakan 8 orang, hanya tersisa 5 orang. Kelima orang itu adalah Bayan dan Taisan, yang berada di alam inti emas mendalam. Ye Mei dan pria parubaya berambut ungu,
yang berada di alam inti emas awal. Dan Jian Wushuang, yang berada di tingkat laut spiritual. Para prajurit yang berada di alam inti emas mendalam agak sulit dibunuh. Karena itu, aku harus membunuh kedua orang itu terakhir. Prajurit berbaju perak itu menatap Bayan dan Taisan, menggelengkan kepalanya. Lalu dia menatap Jian Wushuang. Prajurit alam laut spiritual itu. Dia terlalu lemah untuk memotivasiku membunuhnya. Oke, dua prajurit yang tersisa berada di alam inti emas awal. Prajurit berbaju perak itu menatap Ye Mei dan pria parubaya berambut ungu lalu mengambil keputusan. Aku akan memilihnya. Tatapan prajurit berbaju perak itu tertuju pada Ye Mei. Beberapa detik kemudian, dia diam-diam mendekatinya. Di tengah hutan pegunungan, Bayan dan yang lainnya sudah sangat ketakutan. Hati-hati, perhatikan sekeliling, kata Bayan dengan suara teredam. Kelima orang yang masih hidup semuanya menunjukkan ekspresi muram, kecuali Jian Wushuang. Suara mendesing, suara supersonik bergema, diikuti oleh sosok perak yang tiba-tiba muncul dari hutan di dekatnya. Gerakan dan penampilannya seperti hantu. Kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, dia sudah berada tepat di depan Ye Mei. Hati-hati, teriak Bayan pertama kali, tetapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Melarikan diri, Taisan juga meraung. Apa? Seketika, pupil mata Ye Mei mengecil dan rambutnya berdiri tegak. Ledakan niat membunuh yang mencengangkan menyelimuti dirinya saat sosok seperti hantu muncul di depannya. Pada saat itu, Ye Mei dipenuhi dengan teror yang hebat. Dia terlalu takut untuk menolaknya. Haha, satu lagi. Setelah melihat itu, prajurit berbaju perak itu menyeringai. Pedang lunak ungu miliknya menusuk ringan ke arah leher Ye Mei. Tiba-tiba, wuss. Cahaya pedang dingin diam-diam menebas ke arahnya. Apa? Senyum di wajah prajurit berbaju perak itu langsung membeku. Dia menatap tak percaya pada cahaya pedang yang tiba-tiba muncul. Itu dia, prajurit berbaju perak itu juga mengenali siapa yang telah melakukan gerakan itu. Apakah prajurit di tingkat laut spiritual itu, yang tidak ia perhatikan dan dianggap membosankan untuk dibunuh? Ya, itu adalah prajurit yang berada di level laut spiritual. Ketika semua orang di sekitar, bahkan termasuk Ye Mei sendiri, tidak menyadari apa yang sedang terjadi, Jian Wushuang telah dengan jelas melihat sosok prajurit dalam sosok perak dan menebasnya. Cahaya pedang ini, secercah ketakutan muncul di mata prajurit berbaju perak itu. Cahaya pedang itu terlalu cepat, bahkan jauh lebih cepat daripada yang bisa dia lakukan dengan kekuatan penuhnya. Terlalu cepat baginya untuk bertahan. Sesaat kemudian, pedang itu langsung melesat tepat di depannya. Ah! Prajurit berbaju perak itu langsung menjerit sedih dan kesakitan, menatap tangan kanannya dengan heran. Sebenarnya, cahaya pedang itu telah langsung memotong setengah telapak tangannya saat aliran darah menyembur keluar dengan deras. Apa? Beberapa orang di sekitar juga menyaksikan apa yang telah terjadi. Mereka akhirnya dapat melihat dengan jelas sosok prajurit berbaju perak, serta telapak tangannya yang terpotong menjadi dua dan pedang lunak ungu yang telah jatuh ke tanah. Pada saat itu, semua orang berhenti bernapas. Berlari. Dengan separuh telapak tangannya terpotong, wajah prajurit berbaju perak itu berubah kesakitan, tetapi dia masih sedikit sadar. Alih-alih mengambil separuh telapak tangannya yang terpotong dan pedang lunak ungu itu, dia bergegas keluar dan melarikan diri. Dia jelas tahu bahwa yang paling dia kuasai adalah pembunuhan dan kecepatan tinggi. Mengenai pembantaian tatap muka, baik Bayan maupun Taisan, yang keduanya berada di alam inti emas mendalam, dapat mengalahkannya sendirian. Oleh karena itu, begitu sosoknya terlihat, dia harus segera pergi. Yang lebih buruk adalah tangan kanannya sekarang lumpuh, dan kekuatan tempurnya sebagian besar berkurang. Selama kalian semua sudah datang, maka tinggallah di sini. Suara mengambang terdengar di telinga sang prajurit berbaju perak ketika raut wajahnya berubah drastis. Sua, pedang es itu langsung menembus dada prajurit berbaju perak itu dari belakang, dengan ujung pedangnya menembus seluruh jantungnya. Gerakan ketiga ilmu pedang tak berwujud, manuver cepat. Prajurit berbaju perak itu hanya merasakan sedikit rasa manis di tenggorokannya. Detik berikutnya, semburan darah menyembur dari mulutnya, sebelum tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Bahkan ketika dia meninggal, dia tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan seorang prajurit di tingkat laut spiritual. Setelah membunuh prajurit berbaju perak, Jian Wushuang memasukkan kembali pedang pembunuh 3 kali ke dalam sarungnya. Kemudian,
dia membungkuk untuk mengambil cincin langit dan bumi milik prajurit berbaju perak dan pedang lunak ungu itu dari tanah sebelum berbalik untuk melihat Bayan dan yang lainnya. Begitu dia berbalik, Jian Wushuang mendapati bahwa Bayan, Taisan, Ye Mei, dan pria parubaya berambut ungu itu semuanya sedang menatapnya dengan wajah terkejut. "Pendekar, kau membunuhnya," kata Bayan dengan heran. "Haruskah aku tidak mencoba membunuhnya dan menunggu dia membunuhmu satu persatu?" Jian Wushuang bertanya balik. Baik Bayan maupun Taisan memandang Jian Wushuang dengan cara yang berbeda. Seperti Taisan, dia sama sekali tidak menganggap Jian Wushuang sebagai seseorang sebelumnya. Dalam pandangannya, seorang prajurit di level laut spiritual yang mencoba menyelesaikan tugas pengawal naga emas bercakar dua berarti dia mengejar kematian. Dia bahkan bertengkar dengan Jian Wushuang. Tapi sekarang, Taisan sama sekali tidak bisa memandang rendah Jian Wushuang. Sebaliknya, dia merasakan ketakutan yang mendalam terhadapnya dari lubuk hatinya. Ya, itu ketakutan. Bagaimanapun, prajurit berbaju perak itu telah membunuh 3 rekannya di depannya, tetapi dia bahkan tidak melihat bayangan lawan mereka. Namun, Jian Wushuang langsung membantai prajurit berbaju perak itu. Setelah menyaksikan kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa berdiri di sana tanpa rasa takut? Adapun Ye Mei dan pria parubaya berambut ungu itu, mereka telah melihat sebelumnya bahwa Jian Wushuang membunuh monyet iblis Herculean di alam inti emas mendalam hanya dalam sekejap, jadi mereka tahu bahwa kekuatan Jian Wushuang sangat mengerikan. Namun, ketika mereka melihat Jian Wushuang begitu mudahnya membantai prajurit berbaju perak itu, mereka masih merasa sangat terkejut. "Pendekar, terima kasih." Ye Mei menatap Jian Wushuang dengan sungguh-sungguh dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Baru saja, prajurit berbaju perak itu bermaksud membunuhnya, dan dia tahu betul. Jika Jian Wushuang tidak menyelamatkannya tepat waktu, dia pasti sudah mati sekarang. "Sama-sama, bagaimanapun, kita adalah sahabat. Tentu saja aku tidak bisa melihatmu terbunuh," jawab Jian Wushuang dengan santai. Ye Mei mengangguk pelan. Meskipun Jian Wushuang tampak sangat santai, dia masih ingat kebaikan hati Jian Wushuang. "Baiklah. Orang yang menghalangi jalan kita telah terbunuh. Kapten Bayan, mari kita lanjutkan perjalanan kita," kata Jian Wushuang. "Hah?" Bayan tertegun sebelum memahami kata-katanya. Kemudian, dia mengangguk cepat, berkata, "Baiklah, baiklah. Ayo pergi." Pada malam hari, di sebuah bukit, Bayan dan beberapa orang lainnya berkumpul di depan api unggun. Bagaimana mungkin? Pria itu hanya berada di alam inti emas mendalam dengan kekuatan yang tidak terlalu kuat. Dia hanya cukup ahli dalam pembunuhan. Jika aku melawannya secara langsung, mungkin aku bisa mengalahkannya. Suara Taisan sangat mantap. Sungguh memalukan. Bagaimanapun, kamu adalah seorang ahli di alam inti emas yang mendalam, tetapi tidak dapat melihat kultivasi kekuatan spiritualnya. Bayan mencibir. Itu semua karena kecepatan tinggi orang itu. Taisan mengerutkan bibirnya dan kemudian berkata, "Namun, saudara pendekar pedang benar-benar hebat. Dia hanya berada di alam laut spiritual, tetapi dia dengan mudah membunuh seorang prajurit di inti emas primordial." Setelah mengetahui kekuatan Jian Wushuang yang sesungguhnya, Taisan tidak merasa bangga sama sekali di hadapan Jian Wushuang. Benar-benar hebat. Bayan juga memujinya. Prajurit alam laut spiritual yang hebat seperti itu tidak mungkin orang biasa. Menurutku, dia pasti memiliki latar belakang yang hebat. Dia bahkan mungkin murid Istana Naga. Istana Naga, Taisan dan pria parubaya berambut ungu itu membuka mata lebar-lebar. "Pendekar pedang itu benar-benar murid Istana Naga," kata Ye Mei saat itu. "Benarkah?" Bayan, Taisan, dan pria parubaya berambut ungu menunjukkan ekspresi sangat tertarik. Di samping mereka, Jian Wushuang duduk santai di atas batu raksasa, bermain dengan pedang lunak ungu di tangannya. Pedang lunak ungu itu diperoleh setelah membunuh prajurit berbaju perak itu. Yang mencolok adalah ada 2 karakter merah terukir di gagang pedangnya, 11. 11. Gumam Jian Wushuang. Kemudian, dia membalikkan tangannya dan sebuah gulungan kecil muncul. Itu tentu saja gulungan tugas Istana Naga. Tugas Istana Naga di tahap 1 sebagian besar telah selesai, jadi dia mulai mempelajari tugas tahap 2. Membuka gulungan. Tugas tahap 2, bunuh pengawal perak gelap. Lokasi tugas, pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Uraian tugas, di Istana Pangeran Komando Dongyang dari dinasti Tianzong.
ada pasukan penjaga yang terlatih dengan baik yang disebut pengawal perak gelap. Ada lebih dari 100 pengawal perak gelap, yang seringkali secara diam-diam membantu Istana Pangeran Komando Dongyang untuk membunuh musuh dan menyelesaikan beberapa tugas rahasia. Proses pelatihan pengawal perak gelap sangat kejam dan rumit. Menurut berita yang diterima dari Istana Naga Emas, pengawal perak gelap meluncurkan misi bulan ini dengan target membunuh pengawal naga emas untuk mendapatkan cincin naga emas. Ada tim pengawal perak gelap dengan 12 anggota yang berhasil memasuki pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Persyaratan misi, membunuh setidaknya 5 pengawal perak gelap dan mengambil pedang lunak ungu mereka dengan nomor tertentu yang selalu dibawa pengawal perak gelap sebagai bukti. Penghargaan, 1000 poin untuk membunuh pengawal perak gelap dan 3000 poin untuk membunuh pemimpin pengawal perak gelap. Setelah membaca seluruh gulungan misi, Jian Wushuang tampak aneh. Apakah prajurit berbaju perak yang kubunuh adalah pengawal perak gelap? Jian Wushuang menatap pedang lunak ungu yang diukir dengan angka 11. Jelas, itu adalah angka spesifik pengawal perak gelap. Pengawal perak gelap menjadikan pengawal naga emas sebagai target misi mereka. Ketika Istana Naga mendapat berita itu, aku, murid Istana Naga, dikirim untuk menghentikan pengawal perak gelap. Nah, apa yang mereka rencanakan dan konspirasikan itu sangat rumit. Jian Wushuang tersenyum diam-diam tetapi menganggapnya serius dalam hatinya. Tugas tahap 1 cukup mudah baginya. Namun, tahap 2 membuatnya merasa stres. Perlu diketahui bahwa itu adalah tim pengawal perak gelap dengan 12 anggota di alam inti emas mendalam. Semua anggotanya ahli dalam pembunuhan cepat dan sembunyi-sembunyi. Terlebih lagi, mereka sulit ditangkap. Tidak mudah untuk menjadikan mereka sebagai target. Anggota tim tersebar di pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya. Aku hanya perlu membunuh 5 pengawal perak gelap untuk menyelesaikan tugas, dan ini mungkin saja. Pikir Jian Wushuang. Menjelang siang hari berikutnya, pegunungan masih gelap. Pemimpin Bayan, di depan sana adalah pinggiran pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Kita tidak perlu khawatir menjadi sasaran orang lain setelah kita tiba di sana. Kata Jian Wushuang. Pendekar pedang, apakah kau yakin ingin berpetualang sendirian di pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya? Tanya Bayan. Ya, Jian Wushuang mengangguk. Bisakah kau memperpanjang batas waktu tugas pengawal naga emas bertanda 2 cakar saat kau kembali ke istana anak naga emas? Lalu saat aku kembali lain kali, aku bisa menyelesaikannya dengan tanduk emas. Haha, tidak masalah. Sampai jumpa lain waktu, kata Bayan. Sampai jumpa, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Pendekar pedang, Ye Mei menatap Jian Wushuang dengan perasaan campur aduk dan tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya itu sangatlah besar. Di sana ada pohon-pohon tua yang usianya puluhan bahkan ratusan tahun. Di mana-mana ada rumput liar dan duri yang tumbuh liar. Pemuda berjubah hitam dengan pedang panjang berjalan sendirian di tengah hutan. Ia tampak santai dan tak peduli, tetapi kekuatan spiritualnya selalu siap sedia. Ia melihat sekeliling dengan waspada. Sudah 2 hari, dia perlahan mengangkat kepalanya. Sudah 2 hari sejak dia meninggalkan Bayan dan berjalan sendirian ke pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Dia bertemu banyak binatang buas dan bahkan beberapa prajurit manusia, tetapi dia tidak bertemu pengawal perak gelap lagi. Yah, pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya sangat besar. Terlebih lagi, hanya ada 12 pengawal perak gelap dan salah satu dari mereka terbunuh olehku. Sangat sulit untuk mencari tahu anggota lainnya. Bagaimanapun, mereka tersebar. Jian Wushuang sedikit menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, dia melihat seekor binatang roh merangkak ratusan meter jauhnya. Kemudian, dia mendapat sebuah ide. Karena aku tidak dapat menemukan mereka, mari kita lihat apakah aku dapat membuat mereka datang kepadaku sebagai gantinya. Saat berikutnya, terjadilah ledakan kekuatan spiritual dari Jian Wushuang dan langsung melesat ke arah binatang roh yang hanya berada pada tingkat alam inti emas awal. Pertempuran sengit pun terjadi sesaat kemudian. Dengan kekuatan Jian Wushuang, akan sangat mudah baginya untuk membunuh binatang roh di tingkat alam inti emas awal. Namun pertempuran ini berlangsung lama. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh menggelegar dan banyak pohon di sekitar medan perang tumbang, beberapa di antaranya bahkan hancur. Tanah berlubang dan bekas tebasan pedang, tampak seperti pemandangan kehancuran besar. Dilihat dari medan perang, pertempuran itu tampak seperti pertempuran yang sengit.
Mereka membuat kegaduhan besar saat membantai, yang memberi kesan kepada orang-orang yang jauh bahwa itu adalah pertempuran yang sengit. Tentu saja, semua ini disebabkan oleh Jian Wushuang secara sengaja. Alasannya cukup sederhana, untuk menarik Dark Silver Guard melalui suara pertempuran. Alasan mengapa Dark Silver Guard berada di sini adalah untuk membunuh Golden Dragon Guard. Jadi, mereka akan tertarik ke tempat yang sedang terjadi pertempuran. Jika ada Dark Silver Guard di sekitar Jian Wushuang, dia akan tertarik dan segera menampakkan dirinya. Jelas, Jian Wushuang tidak terlalu beruntung. Dia sengaja membantai dengan binatang roh untuk waktu yang lama, tetapi pengawal perak gelap tidak tertarik. Itu kebetulan menarik dua binatang roh lainnya dan salah satunya berada di level alam inti emas mendalam. Sepertinya pengawal perak gelap tidak ada di sekitar sini. Sebaiknya aku pindah ke tempat lain. Jian Wushuang segera pergi. Setelah 1 jam, dia muncul di suatu tempat yang jaraknya puluhan meter dan dibantai dengan binatang roh di tingkat alam inti emas awal lagi dan masih mengeluarkan suara yang sangat keras. Di hutan lebat, suara mendesing. Sosok seperti hantu dengan cepat melewati pepohonan dan kemudian segera berhenti di puncak pohon besar. Prajurit berbaju perak dengan wajah bertulang adalah salah satu anggota tim pengawal perak gelap. Tugas ini sudah berlangsung selama setengah bulan, tapi aku hanya punya 16 cincin naga emas. Prajurit berbaju perak itu mengerutkan kening. Jumlahnya terlalu sedikit. Aku harus bergegas dan mencoba mendapatkan 50 sebelum batas waktu. 16 cincin naga emas berarti dia telah membunuh 16 pengawal naga emas. Tiba-tiba, boom, suara ledakan dalam terdengar dari kejauhan. Apa? Prajurit berbaju perak itu berubah warna. Suara ledakan itu menandakan bahwa pembantaian akan segera terjadi. Saya harap akan ada pengawal naga emas. Ada cahaya dingin yang berkedip di matanya, lalu dia dengan cepat bergerak menuju sumber keributan. Setelah beberapa saat, prajurit berbaju perak itu tiba di sekitar medan perang. Ia berdiri di balik pohon untuk mengamati apa yang terjadi di hutan. Dia memperhatikan seorang pemuda berjubah hitam sedang membantai binatang roh singa menggunakan pedang panjang, dan pembantaian itu sangat hebat. Pada awalnya, prajurit berbaju perak tercengang melihat pemandangan ini. Bagaimana mungkin seorang prajurit di level laut spiritual dapat membantai binatang roh di level alam inti emas awal? Namun kemudian, ia mengamati bahwa ada cincin emas langit dan bumi di tangan pemuda berjubah hitam itu. Cincin naga emas. Mata prajurit berbaju perak itu berbinar dan ada senyum aneh di wajahnya. Sepertinya aku bisa segera mendapatkan cincin naga emas ke-17.